Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu berada pada minggu yang keempat dengan materi kemukjizatan Al-Quran. Judul atau topik kemukjizatan Al-Quran ini kita akan berada pada minggu yang keempat, tepatnya pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mahasiswa dapat mendeskripsikan ayat-ayat kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, mahasiswa dapat membacakan ayat-ayat yang terkait dengan kemukjizatan Al-Quran. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengkaitkan kemukjizatan Al-Quran dengan sains dan teknologi. Yang keempat, mahasiswa dapat menyebutkan keterkaitan antara Al-Quran dengan moderasi beragama. Maka untuk itu, saya ingin mau melihat dulu bahwa sejauh mana kemampuan kita tentang masalah pemahaman kemukjizatan Al-Quran. Tetapi sebelumnya, saya sudah instruksikan untuk membuat seperti ini letter U dia untuk tempat duduknya, dengan tujuan agar lebih bebas untuk bisa melihat saya, termasuk juga lebih leluasa mendengarkan ketika ada diskusi dari teman nanti. Dan kemudian yang berikutnya, dari segi kondusif belajar kita, nampaknya letter U ini adalah lebih efektif karena kita merasa lebih leluasa. Kemudian yang berikutnya, seperti yang saya utarakan tadi, sebelum kita masuki tentang kemukjizatan Al-Quran ini, mungkin bahasa kemukjizatan Al-Quran itu sering kita dengarkan, tetapi secara akademik kita harus juga utarakan melalui bacaan atau referensi yang kita baca, sejauh mana kemampuan kita untuk memahami apa sesungguhnya yang disebut dengan kemukjizatan Al-Quran. Baik, bolehlah kalau saya ingin mengetahui dari adik-adik semua, pemahaman tentang kemukjizatan Quran itu seperti apa yang pernah dibaca, ataupun setidaknya seperti apa yang terbayang yang disebut dengan kemukjizatan Quran. Baik, bolehlah kalau saya ke Hartati. Kemukjizatan Al-Quran itu yaitu dari ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, Pak. Ilmu-ilmu Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Bagus, nanti kita akan lihat sejauh mana pendapat Hartati ini mengarah kepada kemukjizatan Quran. Baik, kalau kita lanjutkan dulu kepada Miftahul Jannah, yang Anda pahami kemukjizatan Quran itu seperti apa? Kalau menurut saya kemukjizatan Al-Quran itu sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya itu mengandung pembelajaran, Pak, yang bisa diberikan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Baik, bagus, sudah semakin meluas. Coba dulu si Hasda, kemukjizatan Quran itu seperti apa yang Anda pahami? Menurut saya, Pak, mukjizat Al-Quran itu adalah suatu peristiwa besar yang terjadi dan sudah ada dalam Al-Quran melalui Muhammad SAW. Baik, kalau kita lihat dari histori ataupun sejarahnya,
Pernah tidak setidaknya pernah membaca ataupun pernah terbayang kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad dan sebagai mukjizat, sementara Nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada mukjizatnya tapi bukan Quran. Coba ternyata mukjizat itu terbagi kepada dua, ada yang material, ada yang imaterial. Kalau di masa Nabi sebelumnya, contohnya mungkin kita pernah mendengarkan itu ya, di masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mukjizat ketika dilemparkannya tongkatnya berubah menjadi ular. Tapi ternyata itu disebut dengan kemukjizatan yang material. Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu bisa mengobati penyakit baros, adalah kemukjizatan material. Bedanya dengan kemukjizatan imaterial, kalau dia kemukjizatan material itu kemukjizatan yang terikat dengan waktu dan tempat. Di masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghadapi kaum pada saat itu yang ahli sihir, makanya semua yang ada di istana Fir'aun itu ahli sihir, menterinya semua, orang-orang hebatnya adalah ahli sihir, maka diberikan untuk mengalahkannya kemampuan untuk merubah tongkat itu menjadi ular, akhirnya memakan ular-ular kecil yang dibuat oleh ahli sihir, kalah yang disebut dengan Fir'aun dan prajuritnya. Tetapi itu hanya terikat waktu dan tempat. Kita nggak bisa lihat lagi, itu berbeda dengan yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kemukjizatan imaterial yang maknanya adalah kemukjizatan. Al-Quran itu tidak terikat dengan waktu. 14 atau 15 abad yang lalu sampai hari ini kita buktikan kemukjizatan Al-Quran. Bahkan di antara para profesor kita banyak memberikan pendapat Al-Quran itu tidak akan bisa dikaji selesai sampai terjadi hari yaumul kiamat. Luar biasa kemukjizatan Quran itu. Bahwa kemampuan berbahasa itu adalah hobi dan kecintaan orang Arab. Kehadiran Nabi Muhammad SAW agar bisa mengalahkan mereka, dan mereka banyak yang beriman secara kenyataannya, harus dikalahkan syair mereka, gak ada apa-apanya dengan Al-Quran. Untuk itu apakah mereka mengalami perdebatan sengit dengan Nabi Muhammad? Mereka mau melawan. Kenapa? Karena mereka yang selama ini yang dibangga-banggakan ahli dalam Al-Quran itu, ahli dalam syair itu, ahli dalam bahasa, pujangga besar pada saat itu mereka tertantang dengan kehadiran Nabi Muhammad. Sampai-sampai diadakan semacam festivalnya atau kompetisinya. Apa itu? Diutuslah yang paling ahli dari mereka. Setelah diutus yang paling ahli, maka dihadapkan dengan Nabi Muhammad. Namanya Nabi Muhammad adalah seorang sosok yang sangat tawadu. Beliau bukan merasa sombong dengan kemampuan Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah. Tetapi pada saat itu, kalau mau kita diadu, silahkan diadu. Kalau juga mau membacakan Quran, silahkan dibacakan. Kalau kita juga untuk mau melihat siapa yang paling hebat, silahkan kita lihat nanti. Maka untuk itu adalah utusan mereka, diantaranya bernama Musailamah Al-Kadzab dan beberapa ahli syair pada saat itu termasuk Tolhah bin Mughirah. Mereka ingin menandingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi juga mau membacakan ayat Al-Quran. Ternyata setelah dibacakan ayat Al-Quran, dibandingkan dengan syair yang mereka susun, mempermalukan diri sendiri, dan semua pendukungnya malah tertawa dengan yang mereka dukung. Kenapa? Karena tidak berimbang antara Al-Quran dengan yang dibacakan oleh syair mereka. Yang telah saya siapkan, yaitu Al-Quran, yang di sini juga saya penulisnya, berkolaborasi dengan Dr. Mursal Aziz. Al-Quran yang ini apanya, bukunya Al-Quran Sumber Wawasan Pendidikan dan Sains Teknologi. Kenapa sampai sempat seperti ini, agak panjang judulnya? Karena Al-Quran ini
juga menyahuti apa yang terjadi, yang kita katakan sains pada hari ini, yang kita katakan teknologi juga pada hari ini. Kemudian untuk buku pendukungnya juga ada di sini, metode pembelajaran baca tulis Al-Quran. Kenapa yang dua ini disandingkan? Karena ketika kita berada di UIN Sumatera Utara, maka kurikulum kita itu sudah dibawa menjadi kurikulum yang berbasis Wahdatul Ulum. Di dalam kurikulum yang berbasis Wahdatul Ulum, mata kuliah Al-Quran ini tidak hanya mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran, tetapi harus ada diminta kecakapan, kemampuan untuk membaca dan menulis Al-Quran yang baik dan benar. Demikian juga dengan Al-Quran yang kita sebutkan tadi, sumber wawasan pendidikan dan sains teknologi, karena memang kita orang tarbiyah, lalu kemudian ada di dalam buku sumber belajar kita ini Al-Quran yang berbicara tentang pendidikan, tentang ketarbiyahan. Bahkan yang sangat luar biasa, kemukjizatan Al-Quran itu bisa terlihat secara sains dan teknologi ataupun secara ilmiah. Dan inilah kita sebagai mahasiswa tentu harus betul-betul ingin tahu bagaimana Al-Quran itu ketika dikaitkan dengan sains dan teknologi. Untuk itu ada ayat yang telah saya buatkan di sini di bagian pembelajaran kita, yaitu Surah Yusuf ayat yang ke-93. Surah Yusuf ayat yang ke-93 ini mau kita lihat kemukjizatan Al-Qurannya nanti, tetapi kita mau melihat dulu untuk dibacakan ayatnya secara baik dan benar. Untuk membacakan ayatnya silakan dulu video suara, dibaca dengan hukum tajwid yang dipahami, makharijul huruf yang benar. Surah Yusuf ayat 93. Silakan dibaca, suaranya kuat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Baik. Shadaqallahul azim. Ya, idhabu biqamisi. Jadi cara mengucapkan huruf shadnya itu video suara itu diperbaiki dulu sedikit ya. Coba lihat dulu mulutnya Ustaz. Pak Jul ya. Idhabu biqamisi. Shad itu makhrajnya adalah pinggir lidah kita ditekankan kepada gigi geraham yang di atas. Idhabu biqamisi, agar terlihat jelas dia shadnya yang mana, sinnya yang mana. Coba diulangi dulu, Widya. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Cukup. Sudah mengarah lebih bagus. Sekali lagi coba diperhatikan Pak Julnya, bagian rongga mulut ya. Idhabu biqamisi. Jadi tidak ada lagi di situ kesannya mengarah kepada huruf sin, karena Al-Quran itu jika salah makhrajnya itu salah nanti maknanya. Idhabu biqamisi. Gerahamnya masih ada kan? Nah, masih ada ya. Ya, biqamisi. Boleh dia di geraham yang sebelah kanan dari atas, boleh sebelah kiri, tapi lebih bagus yang sebelah kanan. Coba sekali lagi. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Bagus. Nah, silakan duduk. Bagus. Bacaannya sudah bagus.
Untuk itu bisa kita saksikan di sumber belajar kita, video yang ada di sini, bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kemukjizatan, dan kemudian kemukjizatan itu terus digali dan terus digali, dan bahkan di dalam video ini kita sudah melihat dan sudah memahami bahwa Al-Quran itu sudah pernah salah satunya ayat yang termasuk ayat yang kita bacakan di awal tadi diteliti oleh seorang peneliti bernama Profesor Dr. Muhammad Abdul Basit. Beliau adalah seorang guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian ketika beliau meneliti ayat yang kita bacakan tadi, ayat itu kan berawal dari pengkhianatan saudara Nabi Yusuf alaihissalam kepada beliau. Yang simpul dari ayat itu kita sudah saksikan tadi di video tersebut, bahwa mereka punya keirian ataupun kedengkian kepada Nabi Yusuf, yang di dalam Al-Quran dibahasakan wa alquhu fi ghayabatil jubbi, dimasukkanlah ataupun mereka buanglah yang namanya Nabi Yusuf ke dalam sumur. Pada saat itu mereka ingin membunuh Nabi Yusuf, tapi dengan cara dimasukkan ke dalam sumur. Luar biasa kejam itu, dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Kenapa? Karena itu bukanlah solusi untuk mencari kepuasan kita. Sampai ke ukuran membunuh itu yang dilakukan oleh oleh saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemudian yang berikutnya, setelah kita potong sedikit kisahnya di dalam video tersebut, Nabi Yusuf ini diselamatkan orang yang lewat ke Mesir dan dibawa dia ke Mesir. Simpul kisahnya, di satu waktu Nabi Yusuf itu sudah menjadi penguasa di Mesir. Maka pada saat itu Allah menunjukkan kebesarannya. Kebesaran Allah itu ditunjukkan pada saat musim paceklik, musim kelaparan. Keluarga Nabi Yusuf itu ingin memohon bantuan ke Mesir, yang pada saat itu Nabi Yusuf sudah berada di Mesir dan seorang raja, bahasa kita presiden. Mereka meminta untuk bantuan karena ada kabar bahwa kemurahan seorang pemimpin di Mesir, rupanya Nabi Yusuf. Begitu mereka jumpa dengan Nabi Yusuf, mereka macam kenal. Qalu innaka la anta Yusuf. Apakah engkau betul Yusuf? Namanya Nabi dan namanya Rasul, sudah dikhianati pun, dibunuh pun tetap mengatakan, iya, saya adalah Yusuf. Beda dengan kebanyakan orang, kalau sudah pernah dikhianati, pernah difitnah, pernah mau dibunuh, ketika diminta tolongin, kau kan dulu mau membunuh saya. Kalau Nabi rupanya Rasul tidak ada dendamnya. Kenapa? Bagaimana kita mau masuk ke dalam ayat yang tadi sebuah kemukjizatan? Lalu mereka ajaklah Nabi Yusuf ini untuk pulang karena ayahnya saking banyak tangisan air mata yang dikeluarkan oleh ayahnya, akhirnya menjadi rabun ataupun kabur pandangannya. Itulah sebabnya dalam ilmu sains dan teknologi pun ternyata terlalu banyak mengeluarkan air mata itu membuat manusia kabur pandangannya. Makanya adik-adikku semua, kalau tak penting-penting kali jangan dikeluarkan air matanya. Itu. Apa kata mereka? Wahai Yusuf, ayo kita berangkat. Ayah kita wabayat ainahu, bola matanya itu sudah putih semua, terlalu banyak mengeluarkan air mata. Maka untuk itu ayo kita pulang. Apa kata Nabi Yusuf? Coba kita lihat dulu ayatnya yang tadi kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Rupanya Nabi Yusuf gak mau langsung ikut kepada Nabi Yakub menjenguknya, padahal sudah buta, sudah kabur pandangannya karena terlalu banyak mengeluarkan air mata. Namun, idhabu biqamisi, pergilah kamu membawa baju gamisku ini. Baju gamisnya nih kalian bawa. Fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Kemudian usapkan di bagian wajah ayatku. Ya'ti basira. Ya'ti basira itu berbentuk fi'lun mudhari, ya'ti ya.
ayatku pasti bisa melihat kembali. Waktuni bi ahlikum ajma'in, nanti ia akan melihat kembali dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Luar biasa. Kalau kita baca sepintas, apa hubungan baju gamis diusapkan ke bagian wajah ayahnya yang sudah buta, lalu bisa melihat. Menurut akal kita tidak ada hubungannya. Tapi seorang Profesor Abdul Basit, beliau meneliti ayat ini selama 3 tahun pada tahun 1989. Apa yang terkandung dalam usapan baju gamis ini? Beliau simpulkan dalam disertasinya tahun 92. Disertasinya itu adalah bahwa di dalam baju gamis tersebut ada bekas keringat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Maka untuk itu pada tahun 92 diberikan hak paten oleh Amerika Serikat dan juga Jerman kepada Profesor Abdul Basit. Obat mata itu yang terbaik harus ada komponennya adalah air keringat ataupun keringat dari manusia. Untuk itu keringat manusia sampai hari ini obat mata terbaik ada komponennya. Tapi janganlah pula adik-adikku punya penafsiran dibilang Pak Jul itu keringat manusia pula obat mata yang sudah kabur sampai di tempat kosnya. Mau kau sembuh matamu? Mau? Besok tunggu saya pulang kuliah, terus kemudian biar begini kan ke matamu. Nggak bisa, harus melalui ilmu sains dan teknologi. Luar biasa kemukjizatan Quran. Sebelum tahun 92 belum ada yang meneliti ayat yang satu ini. Ternyata sampai hari ini tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Ini adalah obat mata terbaik di dunia yang diberikan oleh Amerika dan Jerman hak patennya. Maka untuk itu 6.665 ayat lagi masih ada kesempatan kita untuk menelitinya, untuk membacanya, untuk juga memahaminya. Kenapa? Itu adalah tugas kita sebagai orang akademisi yang ingin melihat Al-Quran itu kemukjizatannya lebih luas dan lebih jauh dalam hidup manusia. Bahkan kalau kita lihat di dalam kehidupan, ada orang yang anggapannya bahwa perempuan yang keluar darah haidnya itu adalah dianggap jorok, ada yang menganggapnya jijik. Yang paling parahnya itu dia jijik, dia menganggap itu jorok seolah dia bukan dulu berada di dalam darah haid. Belajar bersama-sama, ini sudah ada di sumber belajar kita, di tayangan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Coba kita baca bersama dulu tanpa ikut Pak Julnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhabu biqamisi hadza
biqamisi. Nih, terasa kita sudah berada di penghujung perkuliahan kita hari ini, minggu yang keempat. Kita sudah berada di 100 menitan. Maka saya ingin mau melihat pemahaman kita tentang penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi tentang kemukjizatan Al-Quran. Saya ingin direfleksikan kaitan dari penjelasan kita kemukjizatan Al-Quran ini dengan sains dan teknologi kita pada hari ini. Silakan si Widya Suara. Menurut saya yang saya jelaskan terkait dengan sains dengan mukjizat Al-Quran adalah sains tersebut adalah pemahaman seseorang tentang alam dan seisinya, sehingga kita bisa mengantarkan kesadaran dan membuka wawasan bahwasannya Allah tersebut adalah yang maha sempurna. Semua kejadian, semua hal fenomena yang ada di muka bumi ini adalah atas seizinnya. Lalu Allah membuktikan dengan memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi, sehingga salah satunya adalah Nabi Muhammad. Baik, bagus, sangat bagus pemahaman dari Yeswara ini. Wah, ternyata Allah yang maha sempurna itu juga diberikan kepada kita fasilitas-fasilitas kemukjizatan Al-Quran ini, dan tinggal kita yang mempelajarinya, ya. Begitu, saudara. Baik, kalau dari penjelasan yang kita jelaskan, salah satu contoh tadi surah Yusuf ayat 93 yang kita bacakan, ini tentunya ada yang kita pahami di sini tentang moderasi beragama. Dari penjelasan yang kita jelaskan tadi, kira-kira siapa yang bisa di sini untuk memberikan pemahamannya kaitannya dengan moderasi beragama? Oh, silakan, Rahman. Terima kasih Ustaz. Menurut saya, kaitannya dengan moderasi beragama ini, Nabi Yusuf sebagai pemimpin yang adil, yang tidak memihak kepada siapapun dan juga tidak mengesampingkan egonya. Ketika Nabi Yusuf dikhianati oleh masyarakat, namun Nabi Yusuf tidak mengkhianati dan tidak memiliki sikap dendam. Ketika Nabi Yusuf memberikan baju kepada ayahnya sebagai obat, itulah dari bentuk moderasi beragama. Baik, kita berikan Pak Plus dulu. Baik, untuk penugasan kita di rumah, ya, sebagai tindak lanjut dari perkuliahan kita hari ini sekaligus pemantapan dari pemahaman kita hari ini, nanti saya akan berikan tugas yang sudah pernah diteliti tentang kemukjizatannya. Boleh ayat yang sama, tentu pasti berbeda analisanya. Yang tidak boleh itu adalah mengcopy paste kawannya punya. Kemudian ayat yang 3 tadi itu disebutkan jelas rujukannya dari mana kita melihat aspek kemukjizatannya, sehingga itu bisa kita kumpulkan dan bisa kita presentasikan di minggu yang akan datang, yang akan kita siapkan waktunya tertentu. Perkuliahan kita, mata kuliah Al-Quran pada hari ini tentang kemukjizatan Al-Quran. Mari sama-sama kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana biasanya, mari kita berdoa bersama setelah selesai membaca, mengkaji tentang Al-Quran. Mari kita mulai. Allahumma zakkirna
salamah fi usbu'il ati insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi